96 FM Mercury, info aktual aku hits 8:06 sekarang ini sahabat Mercury, dan dibantu teman-teman di Posko, saya mencoba untuk tersambung dengan narasumber kita pagi hari ini dalam perbincangan dialog solusi bisnis dan sumber daya manusia bersama Magnet Solusi Integra MSC Consulting yang pagi hari ini karena teman-teman dari MSC sedang ada di luar kota secara tim ya. Maka nanti dibantu oleh teman-teman dari MSC, kita akan ngobrol-ngobrol dengan seorang praktisi HR dari PT Mega Surya Mas. Beliau ini adalah Head of HR-nya Mega Surya Mas, Ibu Rovin Aryunia SPD MPPOMM, dan bersama Bu Rofi nanti kita akan ngobrol-ngobrol terkait dengan peran HR sebagai fasilitator perubahan. Beliau nanti akan tersambung dengan saya kalau tidak ada halangan ya dari kantornya, itu menggunakan line telepon 5620096. So kalau Anda ingin sharing-sharing boleh di nomor telepon yang satu lagi untuk nanti ngobrol dengan narasumber di 5683446 5683446 ya, silakan di 5683446. Sementara karena line telepon di 5620096 ini dipakai oleh narasumber ya. Saya menunggu kode dari teman-teman yang ada di Posko, mungkin masih mencoba untuk mencari sambungan karena Ibu Rovin posisi ada di kantor, dan mudah-mudahan segera bisa tersambung. Sambil menunggu kita terkoneksi dengan narasumber di perbincangan pagi hari ini, kita ke catatan berikut ini ya. Oke, saya sudah tersambung dengan narasumber pagi hari ini, ada Ibu Rovin Aryunia SPD MPPOMM dari PT Mega Surya Mas. Beliau adalah Head of HR, dan hari ini kita akan bicara dengan Bu Rovin terkait dengan fasilitator perubahan. Selamat pagi, Bu. Halo. Kecil sekali suaranya, Bu. Halo, ya. Selamat pagi. Oke, baik, sudah jelas? Sudah. Baik. Apa kabar, Bu Rovin? Baik. Sehat ya. Tadi kami menelpon ke nomor kantor, rupanya belum keangkat ya. Ya, mungkin karena pagi, mungkin reception masih persiapan atau apa. Ya, oke, baik. Tapi yang pasti senang bisa bersama Bu Rovin pagi hari ini, karena kebetulan teman-teman dari MSC pada sibuk semua begitu ya. Kita akan bicara soal HR sebagai fasilitator perubahan. Tapi ngomong-ngomong, PT Mega Surya Mas ini sendiri masuk dalam grupnya Sinar Mas ya, Bu ya? Bukan. Jadi kita ya? masuk ke dalam grupnya Musimas. Oh, iya. Musimas. Jadi bergerak di bidang kalau yang Mega Surya Masnya sendiri itu manufacturing, jadi menghasilkan produksi minyak goreng, sabun, jadi turunan dari kelapa sawit, minyak kelapa sawit. Oh, Sanko ini ya? Sanko, yes. Iya. Selain Sanko apa, Bu? Pakai Sanko juga ya, Mas ya? Selain Sanko ada Voila, terus kebanyakan sih minyak goreng kita itu selain Sanko ya, best brandnya tetap Sanko gitu ya. Selain itu kita juga jual minyak curah, jadi langsung kita memasok ke hotel, restoran, catering seperti itu, atau ke industri penghasil makanan. Dan selain minyak goreng kita ada margarin, mostly itu kita jualnya ekspor. Terus kita juga produk sabun. Sabun apa sabunnya? Sabun sabun mandi Harmony. Oh, iya. Medicare, Lervia. Oh, Medicare, brand yang lagi kita genjot ini Lervia. Lervia ya. Semoga nanti kalau misalnya promonya genjotnya medianya pakai radio, nggak lupa sama Mercury ya, Bu ya.
Nah, nanti kita sampaikan sama bagian. Iya, karena memang ya? bukan tugasnya Bu Rovin juga, bukan bidangnya begitu ya, karena Bu Rovin lebih. Tetapi sekarang ini juga HR itu ambil peran juga loh. Oh iya, gitu ya. Bidang-bidang, karena kita kan bisnis partner ya. Jadi seperti pengalaman saya pertama kali waktu join di Mega Surya, saya sudah hampir 2 tahun. Jadi minggu depan saya 2 tahun persis gitu ya ceritanya. Jadi dulu awalnya kita terlibat ketika kita mempromosikan ke internal karyawan kita. Ketika kita launching produk baru atau varian baru, kita juga ikut dalam proses komunikasi ke dalam internal karyawan kita. Kita kasih masukan ide-ide bagaimana supaya karyawan kita ini bangga dengan produknya yang dihasilkan oleh tempat mereka bekerja. Itu penting. Ya, oke. Ini langsung kita masuk ke perbincangan kita hari ini ya. Ternyata memang HR di era sekarang ini ya, ketika perubahan dalam dunia bisnis dan banyak tantangan-tantangan baru, apalagi sekarang kita ada di era adaptasi kebiasaan baru, new normal begitu ya. Artinya memang HR ternyata tidak hanya ini nasihat penting untuk para pegiat HR begitu ya. HR tidak hanya berkiprah di bidang yang selama ini hanya terkait dengan ngurusin karyawan, data karyawan, kemudian kinerja karyawan, tetapi ada kaitannya juga dengan bidang-bidang yang lain ya, Bu Rovin ya. Iya, jelas, pasti. Terutama tantangannya ketika pandemi. Ini kan sesuatu yang tidak diprediksi sebelumnya. Jadi di awal tahun 2020 kita tidak pernah membayangkan akan terjadi seperti ini ya. KPI kita sudah setting itu sesuatu yang ini tahunnya people development seperti itu, katakanlah seperti itu. Ini kita kan masuk tahun 2020 kita mau genjot nih yang namanya leadership development. Ternyata ada yang namanya pandemi. Tiba-tiba kita harus persiapkan work from home, tiba-tiba kita harus setting yang namanya protokol kesehatan di tempat kerja, tiba-tiba kita harus membuat sosialisasi atas perubahan-perubahan setting protokol kesehatan itu. Itu sesuatu yang tidak pernah kita prediksi sebelumnya. Ya, yang menarik juga itu adalah insight, kalau menurut saya insight dari Bu Rovin sendiri masuk dalam sebuah perusahaan baru dan kemudian setelah 1 tahun kena pandemi begitu ya. Apa saja kiat-kiatnya untuk bisa bertahan sampai hari ini Bu di Mega Surya Mas sendiri? Kalau kiat-kiatnya sebagai HR sih ya, saya percaya HR sekarang itu sudah tidak lagi berperan sebagai HR yang di masa lalu yang tradisional sekali ya. Yang kalau istilahnya dulu itu kan ke arah semacam personalia gitu ya, administratif sekali. Bicara tentang personalia, bicara tentang industrial relation, yes, itu masih sangat penting karena itu adalah basicnya. Tanpa itu semua HR yang yang as a business strategic itu tidak akan jalan juga gitu kan. Nah, kalau kiat-kiatnya sendiri yang jelas ketika saya memasuki suatu organisasi baru, yang saya harus pahami adalah 2 hal. Yang pertama adalah saya harus mengerti orang-orang, karakteristik, model, terus sejarah, kultur yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang ada di dalam organisasi itu. Bu Rovin harus mengatur berapa banyak orang di Mega Surya Mas sendiri? Kalau di Mega Surya Mas sendiri itu untuk HR-nya dibagi menjadi 2. Ada yang satu HR khusus karyawan, jadi handle untuk pekerja yang operator level dan outsource. Itu rekan saya ada HR manager sendiri yang untuk atur itu. Oh gitu ya. Sementara kalau saya sendiri handle untuk level staff sampai direksi. Oh beda ya memang ya. Karena kan karakteristiknya itu jelas beda. Model mereka jelas beda. Kalau yang satu mungkin treatmentnya lebih istilahnya bisa dikatakan peraturan massal gitu. Tetapi kalau untuk yang level staff ke atas ini kan cara kita mengelola mereka, cara kita memikirkan pengembangan mereka itu jelas berbeda. Mereka lebih kompleks ya, karena dilihat dari tingkat pendidikan, dilihat dari skill yang mereka miliki, dilihat dari experience yang mereka miliki seperti itu. Jadi yang ketika pertama kali masuk adalah knowing people well. Yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah knowing business well. Jadi kita mesti ngerti nih bisnisnya ini berjalan di mana, kompetitornya seperti apa, terus apa sih yang bisa kita kontribusikan sebagai HR kepada rekan-rekan bisnis kita. Kita mesti ngerti operasionalnya produksi seperti apa, tantangan yang dihadapi marketing seperti apa. Itu sangat penting.
supaya kita ketika menjadi internal konsultan bagi mereka itu bisa memberikan solusi-solusi atau minimal support yang tepat yang benar-benar mereka butuhkan. Seperti contohnya tadi, ketika saya masuk, saya jadi partner yang cukup bisa membantu rekan-rekan marketing ketika harus launching beberapa produk-produk baru. Ya, oke. Baik, saya break dulu ke pesan-pesan Bu Rovin, nanti kita lanjutkan kembali perbincangan kita, begitu ya? Ya. Oke, baik. Sahabat Merkuri, silakan untuk Anda yang mau sharing-sharing di pagi hari ini di 568 3446 ya, 568 3446, tapi saya harus ke pesan-pesan dulu ya. Ya, oke, kita lanjutkan kembali dan perbincangan kita pagi hari ini memang tidak ada teman-teman dari MSI yang kebetulan hari ini sedang pada super sibuk semuanya, tetapi kita bersyukur masih bisa ngobrol-ngobrol dengan Ibu Rovin Aryunia, SPD MPPOMM, selaku Head of HR dari PT Mega Surya Mas. Bu Rovin? Ya. Ya, hari ini kita tema kita itu adalah peran HR sebagai fasilitator perubahan. Tadi mungkin sudah disampaikan bagaimana kemudian sebagai fasilitator HR memang harus memperluas cakupannya begitu ya, tidak hanya ANSI seperti HR yang kita kenal selama ini. Nah, ketika bicara soal fasilitator, sebenarnya bagaimana HR mesti berperan sebagai fasilitator dalam perubahan di organisasi perusahaan kita, Bu Rovin? Oke, sekarang saya urut dulu ya bicara mengenai perubahan itu sendiri. Yang tidak pernah akan berubah adalah perubahan itu, betul. Gitu ya. Nah, saya mengutip quotes terkenal nih dari Charles Darwin. It is not the strongest, but the most adaptable will survive. Artinya apa? Bukan spesies atau bukanlah yang terkuat yang akan bertahan, melainkan yang bisa beradaptasi. Nah, kita tahu sendiri di saat ini tantangan bisnis kita ini kan sebagai partner bisnis dari sebuah organisasi nih. Dalam hal ini saya partner bisnisnya dari PT Mega Surya Mas. Nah, tantangannya apa gitu kan? Nah, tantangan bisnis sebelumnya itu adalah kita mengenal era disrupsi, di mana sebelum era pandemi itu kita mengalami adanya pergeseran-pergeseran dari yang semuanya kita lakukan melalui dunia nyata mulai bergeser bisnisnya di banyak yang ke dunia maya. Betul. Gitu ya. Masuk di tahun 2020 tidak ada satupun dari kita yang pernah berpengalaman menghadapi pandemi, bahkan kita tidak pernah memprediksikan itu akan terjadi. Tapi saya yakin apabila kita mampu beradaptasi dengan ini semua, maka kita bisa survive. Pada akhirnya kita akan semuanya jadi pemenang gitu ya. Kita dipaksa nih, yang tadinya kita masih sesekali kita agak malas-malas pegang yang namanya digital, kita malas nih pindah ke online. Mau nggak mau semuanya sekarang online. Betul. Kan online, sekolah online, bahkan dokter daripada kita berangkat ke rumah sakit, kita takut istilahnya kalau orang Surabaya bilang pula virus gitu ya. Nah, akhirnya pakai Halodoc, kita pakai fasilitas konsultasi dengan dokter online, semua kita berubah ke online. Balik lagi ke sebuah organisasi gitu. Balik lagi kita ke sebuah organisasi. Organisasi yang tadinya semuanya dilakukan dengan offline, mau tidak mau, itu akan mengalami perubahan menjadi online juga. Yeah. Kalau misalnya bisnisnya itu di bidang jasa services atau yang terbiasa dilakukan dengan online, itu akan mudah perubahannya. Tetapi akan menjadi masalah ketika kita menjadi partner perusahaan yang core-nya itu adalah manufacturing. Bisnisnya adalah manufacturingnya, bukan di marketingnya gitu kan ya. Yang paling besar kita, klien kita adalah yang di pabriknya gitu. Nah, ini kan merubah orang-orang di dalamnya itu bisa melakukan semuanya menjadi offline gitu kan. Yang tadinya harus work from office berubah menjadi work from home. Sekarang kita bicara mengenai fasilitator sendiri gitu ya. Apa sih fasilitator? Fasilitator itu dari bahasa fasil gitu ya. Kata dasarnya fasil, mempermudah. Jadi yang namanya fasilitator, pemudah cara gitu. Nah, fasilitasi sendiri adalah sebuah proses sadar, sepenuh hati, sekuat tenaga membantu kelompok. Saya ulangi, kelompok
agar sukses meraih tujuan terbaiknya dan taat pada nilai-nilai partisipasi. Jadi ada 3 hal nih yang penting. Kelompok, meraih tujuan yang sama, dan semuanya saling terlibat. Jadi tidak ada single pemain gitu. Nah, kembali saya contohkan di di pandemi ini, perannya HR sebagai fasilitator. Ini saya contohkan ya. Ketika mengalami perubahan dari work from office menjadi work from home, nah, berarti kan HR ini harus membantu orang-orang yang di dalamnya itu agar tujuan perusahaan tetap berjalan dengan baik, operasionalnya tetap baik, gitu ya, tidak terganggu. Ya mesti adaptasi pasti akan selalu akan ada gangguan di awal-awal, penolakan dan lain sebagainya. Tapi semuanya harus berpartisipasi, semuanya harus komitmen, berjalan bersama. Nah, itu tantangannya di sana. Bagaimana ide-ide perubahan ini terbeli oleh orang-orang yang kita fasilitasi bersama, sampai akhirnya work from home bisa berjalan dengan baik. Akhirnya protokol kesehatan yang masih work from office ya, terutama yang bekerja di pabrik ya, yang masih tetap harus datang, itu kan menjalankan adaptasi normal baru nih ceritanya. Juga tetap menjalankan hal-hal yang baru, protokol kesehatan yang baru. Ya meskipun pasti ada komplain di sana sini, tetapi kita bisa memfasilitasi supaya mereka mudah menjalankannya. Seperti itu. Ya, artinya memang teman-teman di HR menjadi sebagai fasilitator harus kemudian benar-benar mengikuti dari waktu ke waktu perubahan-perubahan yang terjadi ya, Bu Rovin ya. Betul. Bahkan kami ini mungkin orang-orang office yang pada akhirnya tidak pernah work from home, harus work from office terus. Apa? Karena sebagian dari rekan kerja kita itu yang memang bisa bekerja melalui home itu bisa melakukannya gitu, tetapi yang harus bekerja secara fisik masih harus masuk, misalnya di bagian produksi itu kan kita juga ada fungsi services yang harus kita jalanin. Jadi bagian pemikiran kita itu service rekan-rekan yang work from home, sebagian lagi rekan-rekan yang work from office. Ya, apakah yang paling sulit itu yang dirasakan ini menjadi pengalaman pengalaman langsung dari Bu Rovin? Apakah yang paling sulit itu menghadapi rejection dari teman-teman yang kemudian harus mengadaptasi new normal, kebiasaan-kebiasaan baru? Apakah itu memang yang dirasakan paling sulit atau justru bukan itu lebih gampang? Ada yang faktor yang lebih sulit lagi sebagai fasilitator? Gimana Bu Rovin? Ketika menjadi fasilitator itu paling awal itu sebenarnya adalah menciptakan sense of urgency dari orang-orang tersebut. Of urgency itu adalah punya rasa ini memang benar-benar urgent. Dibutuhkan, penting begitu ya. Dia bagian penting dari perusahaan begitu ya. Ya, itu awal dari perubahan. Dan dinamikanya itu berbeda-beda ketika menghadapi pimpinan langsung, menghadapi pimpinan-pimpinan masing-masing bagian atau unit atau departemen itu ya, peer kita. Dan tantangan berikutnya adalah dari orang-orangnya sendiri. Itu dinamikanya berbeda-beda. Yang paling sulit jelas apabila yang menghadapi pengambil keputusan. Karena pertanyaan challenge back-nya itu pasti banyak ya. Dan kita menyadari kalau pucuk pimpinan atau top manajemen ketika kita di challenge back itu why seperti itu banyak pertanyaan, kita juga harus siap dan kita bisa membuat beliau itu membeli ide kita. Itu paling pentingnya. Kalau beliau sudah membeli ide kita, kedua beliau komit nggak untuk perubahan ini, gitu kan? Baru apabila beliau ini sudah memberikan dukungan, komitmennya, tantangan berikutnya adalah peer kita. Kebetulan kalau di sini itu cukup nantang nih peernya. Semuanya juga kritis-kritis gitu. Kritis pasti bertanya kenapa nggak begitu, kenapa nggak gini. Semuanya kepengen berkontribusi ya. Balik lagi fasilitator ini penting gitu ketika menyatukan, kita nggak sebagai fasilitator tidak boleh mereject masukan-masukan mereka. Jika kita mereject berarti kita bukan fasilitator. Ingat, ada kata kunci yang terakhir, partisipasi. Mereka berhak loh memiliki partisipasi ide. Kita bisa kelola.
kan? Untuk ambil jalan tengahnya yang terbaiknya bagaimana, karena apa yang mereka hadapi belum tentu HR sepenuhnya tahu. Seperti itu. Ya, jadi yang paling dasar itu adalah bagaimana kemudian menumbuhkan sense of urgency dari semua stakeholder ya, Betul. Ya. Dan ini yang kemudian harus menjadi perhatian teman-teman yang Anda yang mendengarkan diskusi saya dengan Mbak Rovin, dan juga kebetulan Anda ada di divisi HR, ini yang kemudian harus menjadi harus digaris bawah tebal, di underline begitu ya, bahwa fungsi HR sekarang ini tidak hanya sekedar kenapa kok karyawan ini bolosan, kok ini malas, ini kan bukan cuma sekedar itu ya, benar ya Mbak Rovin ya? Betul. Ya. Tapi kemampuan dasar itu juga harus dimiliki. Oh iya, karena memang HR itu ilmu dasarnya itu gitu ya. Tetapi ketika mengadaptasi kebiasaan baru dan kemudian hari ini kita bicara soal fungsinya sebagai fasilitator, yang tidak mudah itu kan memang HR ini menghadapi bukan orang yang cuman selevel begitu ya. Harus juga bisa memahami mereka-mereka yang sebenarnya justru dalam tanda petik atasan kita juga, tadi yang sudah disampaikan begitu ya. Dan tantangan juga ketika menghadapi beberapa direksi, mereka memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Fasilitasi mereka agar mereka ini istilahnya pada akhirnya bisa mengambil satu keputusan yang win-win solution. Nah, kalau boleh belajar nih dari Mbak Rovin, kebetulan karena hari ini kita ngobrol dengan Anda, apa kiat-kiatnya untuk bisa kemudian diterima oleh direktur A, B, C tanpa ada yang tersakiti, supaya mereka nggak nyanyi lagu aku yang tersakiti gitu ya? Apa Mbak Rovin kiat-kiatnya? Saya nggak boleh ini ya, istilahnya di belakang mereka satu persatu terus taking credit dari mereka itu jangan banget. Kita main fair gitu ya. Saya percaya level-level tinggi ini sebenarnya juga butuh didengarkan gitu. Pada prinsipnya mereka itu tetap manusia kok. Jangan-jangan mereka ini lonely person loh, gitu kan? Karena mereka semakin tinggi posisinya, mengambil keputusan mereka sendirian. Gak ada yang berani mendekatinya begitu ya? Jadi intinya itu pada people approach-nya. Jadi personal approach kita bagaimana tuh mereka. Yang nomor satu adalah pengalaman saya, tumbuhkan trust mereka pada kita. Dan itu nggak bisa 1 hari, 2 hari, atau sekali kita datang ke mereka dengan manis-manis gitu. Nggak bisa. Kita benar-benar harus tulus. Mereka bisa ngebaca loh, kita ini tulus apa enggak gitu. Mereka bisa ngebaca loh, kita ini punya maksud apa enggak. Jelas, mereka jauh lebih senior. Kalau mereka nggak jauh lebih senior, mereka nggak ada di posisi tersebut, bukan? Nah, saya selalu saya berprinsip gini, semengerikan partner saya, dia tetap manusia kan, yang punya sisi baik. Saya ambil sisi baiknya itu. Saya dekati di sisi baiknya. Saya deketin beliau-beliau ini as a human. Saya tunjukkan kalau HR ini tulus loh, tidak punya hidden agenda. Kami datang untuk membantu organisasi, untuk membantu perusahaan. Kita tidak memiliki hidden agenda apapun. Lama-lama kita akan trust pada HR akan tumbuh gitu ya. Trust mereka akan tumbuh. Saya juga menghadapi ketika masuk ke perusahaan ini, fungsi HR itu sama sekali tidak dianggap. Ini menjadi ada kata-kata waktu saya masuk itu, we don't have any HR. Itu tantangan paling berat 2 tahun yang lalu saya masuk ke organisasi ini. Betul. Sampai akhirnya saya harus menjadi partner mereka, teman curhat mereka. Bahkan saya memahami konflik antar individu-individu tanpa saya harus memihak ke siapapun. Tapi mereka tetap harus, mereka masih bisa trust gitu pada saya, meskipun mungkin saya berteman dengan seseorang yang tidak mereka sukai. Seperti itu seninya di HR. Dan apabila bisa melakukan itu, kita bisa jadi fasilitator. Ketika fasilitator, kita juga bisa jadi internal consultant, kita bisa jadi partner, seperti itu.
Ya, so far kalau misalnya boleh jujur juga begitu ya, Mbak Rovin tadi menyampaikan bahwa ketika pertama kali masuk ternyata di perusahaan Anda ini justru termasuk yang artinya ya bukan tidak butuh ya, tetapi mungkin menganggap kurang terlalu penting lah. Business as usual sudah jalan seperti biasa, nggak perlu HR-an gitu ya. Nah kalau dibandingkan dengan sekarang, apakah kemudian sebagai fasilitator sekali lagi, apakah kemudian Mbak Rovin sudah mampu menjalankan itu ketika di tahun yang keduanya? Saya merasa mampu, indikasinya adalah ketika saya sering mendapatkan kesempatan untuk berdiskusi dengan mereka, memecahkan masalah. Awalnya mungkin mereka hanya membutuhkan telinga untuk berbicara. Didengar begitu ya? Unek-unek, tapi ketika mereka, saya selalu bertanya apakah boleh saya memberikan masukan, dan ketika mereka mengizinkan, ya silakan memberikan masukan, dan ternyata masukan yang kami berikan sesuai dan bisa dijalankan, pelan-pelan mereka mulai percaya. Masuk tadi, marketing misalnya. Marketing tadi. Ketika mereka, saya ini mau launching produk baru loh, namanya Lervia. Do you have any idea? Bagaimana kita itu bisa launching ke karyawan kita tanpa rasa boring selama ini? Bagaimana kalau begini? Bagaimana seperti ini? Saya misalnya gini, waktu itu sebelum ada pandemi ya, kita ini kan sudah eranya itu sosial media nih. Sebelumnya nggak banyak saya cek sosial medianya tidak banyak gitu, teman-teman yang memposting produk-produk kita. Kenapa kita nggak bikin kompetisi? Kenapa nggak kita foto? Kita siapin foto booth gitu kan? Mereka pasti bangga loh. Mereka akan cerita sama keluarganya. Mereka akan posting di sosial medianya. Gitu. Oke, baik. Terima kasih untuk insight-insightnya. Nanti kita lanjutkan kembali. Tapi saya harus break kembali ya. Kita ke pesan-pesan dulu, Mbak Rovin ya. Oke. Baik, terima kasih untuk sahabat-sahabat Merkuri yang sudah menitipkan pertanyaan. Mbak Rovin? Ya. Kita lanjut, tapi sebelum itu saya ke posko dulu, Nil. Ya, Aldi, ini ada Pak Anton menanyakan apa kendala utama yang dialami kebanyakan HR di kondisi seperti pandemi saat ini. Kemudian ada Ibu Tika menanyakan apakah HR juga melakukan deal-deal tertentu dengan owner saat ada perubahan kondisi dari normal ke pandemi seperti sekarang. Mas Farid menanyakan jika HR sudah berperan sebagai fasilitator menuju perubahan, bagaimana cara melihat kalau perubahan itu sesuai yang diharapkan? Apakah di saat seperti ini memungkinkan melakukan rolling bawahan? Oke, baik, terima kasih Nila sudah mewakili saya untuk menyapa Pak Anton, Bu Tika, dan juga Mas Farid yang mampir di perbincangan pagi hari ini. Sementara di line telepon, ya kita tersambung ya, sudah? Oke. Kita terima telepon dulu ya, Mbak Rovin ya? Iya. Oke, selamat pagi Merkuri. Selamat pagi. Monggo Mas Dewa, silakan ada Mbak Rovin. Yes, ngono wis. Ya, oke. Pagi Mas Dewa. Ya. Pagi. Salam sehat. Salam sehat. Buat Merkuri juga. Salam Hari Pers Nasional ya. Iya betul. Terima kasih Mas Dewa. Jadi saya sudah kemarin menambahkan 6M. Yang M yang ke-6 itu mendengarkan Merkuri selalu. Baik, terima kasih. Jauhi kerumunan, pakai masker, cuci tangan, hindari kerumunan, mengurangi mobilitas dan mendengarkan Merkuri di rumah saja. Memasang iklan di Merkuri selalu. Amin. Baik. Monggo silakan. Peran HRD. Saya mau nanya, bagaimana yang mana ada dua ya. Yang satu menyikapi pandemi ini, HRD mengarahkan tetapi untuk si karyawannya itu apa istilahnya ya? Dia nggak bisa diatur gitu loh. Dia sendiri seperti bandel, seperti terlalu senior, terus mungkin udah jabatan tinggi lah. Yang maksud itu apakah HRD ini juga mengatur strata manajer gitu loh. Kalau yang diatur cuma staff pasti nurut, tapi kadang manajer kan punya aku-akunya itu loh, maksudnya keangkuhannya. Itu bagaimana menyikapi manajer yang nggak mau juga mengarah ke pandemik ini yang adaptasi itu ya. Biasanya manajer tetap aja melanggar, mas gak apa-apa, ayo ngopi aja antar manajer. Padahal HRD ngomong staffnya jangan ngopi, jangan ngumpul, tapi manajer kayak contoh. Akhirnya kan staffnya kan percuma ngikutin. Nah itu yang kedua, bagaimana yang ternyata staffnya yang nurut, HRD-nya nggak peka. Ada kayak gitu ya. Kadang beberapa kantor yang sudah jadul-jadul mungkin nggak ngikutin milenial atau pegawainya ternyata masih senior-senior.
pemerintah udah ngomong harus menyesuaikan ini ya, ternyata cucian tangan nggak tersedia dengan banyak, terus tidak protokol di tes suhu, pikirnya tes gampang loh, nggak apa-apa wis. Nah, tidak banyak kan seperti dulu pabrik-pabrik itu terkena pandemik. Nah, ini kan HRD juga harusnya tuh dipeka ya. Maksudnya masyarakat itu, staff itu nggak ditekan terus, tapi saya nggak disuruh kok, ya udah HRD-nya. Nah, itu kan susah ya. HRD-nya kamu berubah, gimana caranya menyikapi dua hal yang berbeda ini untuk dalam perubahan ini. Makasih Mas Aldi. Selamat pagi. Monggo, terima kasih Mas Dewa. Kalau yang kedua gampang, ganti aja, hire Mbak Robin gitu ya. Iya. Terima kasih Mas Dewa. Monggo silakan. Yang pertama, kalau stratanya itu di staff-staff itu kan gampang ya. Tapi kalau yang manajer-manajer ini kaitannya dengan prokes ya, Mas Dewa sangat peduli dengan prokes di di tempat kerja. Gimana Mbak Robin? Cerita sekalian deh di Mega Surya kayak gimana? Oh ya, ngadepin yang peer yang istilahnya yang mokong, itu yang yang mokongnya itu gini loh. Aku cukup pinter kok buat anak buahku gitu. Sorry, Surabaya ini metu. Gak apa-apa, lebih bagus, lebih enak. Saya merasakan sendiri hal kayak gitu. Makanya kembali lagi ketika kita melakukan perubahan, yang nomor satu adalah top management. Top management yang paling atas sudah membeli komitmen tersebut, membeli suatu program perubahan tersebut. Itu nomor satu. Kedua, ketika kita bicara tentang perubahan itu kan menyentuh 3 hal. 1 toolsnya, 2 sistemnya, 3 peoplesnya. HR lebih banyak main ke peoples gitu ya. Jangan lupakan ada tools, ada sistem. Sistem itu apa? Misalnya prosedurnya, kebijakannya. Itu kan juga sudah harus dikeluarkan gitu kan, kebijakannya gitu. Maksudnya apa? Ketika kita melakukan protokol kesehatan, kebijakan itu juga menyertai. Nah, termasuk juga konsekuensinya. Ya. Artinya apa? Konsekuensi itu juga turun ke mengikat ke dalam perilaku yang diatur ketika memasuki area perusahaan. Semua harus tunduk pada kebijakan tersebut. Jadi tidak bisa nih hanya sekedar bicara gitu. Tetapi kalau itu dilakukannya di luar, yaitu di out of control kita gitu kan ya. Out of control kita paling kalau itu misalnya sesama manajer terus kita ngecek IG-nya atau statusnya gitu, dia ngobrol, maksudnya foto-foto bareng tanpa masker, makan deket-deketan, tidak melakukan prokes gitu. Kalau kita berteman dengan mereka, kita nggak akan sungkan menegur dengan guyonan juga. Nggak selalu harus blayer-blayeran ya. HR itu terus gak zamannya blayer gitu kan. Iya. Kita bisa sambil guyon, ketika kita baca statusnya langsung kita komen gitu. Mbok yo pakai prokes lah, nanti ditiru loh sama anak buahnya. Something like that gitu. Sesuatu yang jedar gitu langsung. Dan HR itu harus berani unpopuler. Gak apa-apa. Tujuannya kan baik. Jadi saya pun tidak 100% itu humanis, senyum-senyum, ketawa-ketawa, tapi juga ada sisi tegasnya gitu. Ketika ternyata kita sambil gaya guyon kita itu ditanggepin dengan serius dan misalnya membuat yang bersangkutan emosi, ya kita juga mesti siap gitu. Tetapi saya percaya segala sesuatu bisa diselesaikan dengan cara yang pendekatan personal dulu. Berarti Mbak Robin ini kemampuan bela dirinya luar biasa ya? Dablek mungkin Mas. Oh, makanya gitu ya? Saya ini kalau ketemu langsung nggak berpostur langsing gitu kan? Iya. Gitu kan? Baik. Ya, oke, kita ke Pak Anton ya, yang tadi menanyakan apa kendala utama yang dialami kebanyakan HR dalam kondisi pandemi sekarang ini. Monggo Mbak Robin. Iya, yang pertama kali saya rasakan adalah perubahan itu terjadi setiap hari. Harus belajar mengenai COVID ini sendiri, sifatnya seperti apa. Mungkin kalau sekarang sudah enteng gitu. Ya, relatif sudah ini ya. Tapi saya ingat betul flashback gitu ya, setahun yang lalu bulan Maret, April, Mei, Juni itu berasa setiap hari kayak ujian 10 SKS setiap malam. Segitu beratnya ya Pak ya. Baru. Belajar. Terus kita juga nggak ngerti gitu bagaimana menanggulangi virus ini dengan cara-cara efektif gitu. Apa saja kita coba. Harus begini setiap saat itu ada perubahan. Oh ini misal
cara ini ternyata kurang efektif nih kalau work from home dan work from office aja dibagi jadi dua. Yeah. Ini yang orang-orang yang work from office ini masih pada ngumpul, gimana caranya? Melakukan adalah satu bagian atau satu departemen dibagi menjadi dua ruangan, misalnya seperti itu, dipisah, dan itu juga ada hubungannya sama infrastrukturnya, terus beradaptasi dengan sistem koordinasinya, pengiriman dokumennya. Jadi kalau yang paling sulit itu, ya tadi seperti yang saya bilang, perubahan menyentuh 3 hal, itu sistem people, dan yang paling sulit adalah peoples-nya. Ya, oke. Nah, itu kemudian ditindaklanjuti oleh Ibu Tika. Apakah HR juga melakukan deal-deal tertentu? Saya kurang bisa memahami, tetapi mudah-mudahan ketangkep maknanya. Apakah HR juga melakukan deal-deal tertentu dengan owner saat ada perubahan kondisi dari normal ke pandemi? Mungkin deal-deal ini harus merumahkan atau apa itu? Apakah HR juga menjalankan peran-peran itu? Kira-kira seperti itu kira-kira pertanyaannya dari Ibu Tika. Gimana Mbak Rovin? Ketika perubahan itu pasti ada banyak efeknya. Pertama biaya, jelas biaya pertama, dan itu harus pihak, kalau misalnya kayak di tempat saya itu ownernya sudah nggak ikut-ikut kali ya. Nggak cawe-cawe ya. Udah profesional. Diwakili board of director-nya gitu ya. Dan direkturnya ini harus setuju dengan cost yang muncul. Misalnya dulu makan pakai sistem prasmanan nih ceritanya gitu. Kan begitu new normal itu sudah nggak bisa lagi di kantin. Ngumpul semua harus itu paling ribet loh. Padahal cuma hanya makanan. Kalau misalnya makanannya ya udahlah nggak usah kasih inatura, malah ribet lagi. Nah hal-hal yang kayak gitu akhirnya kita bikin kantin yang tadinya 1 menjadi 3 kantin. Dari 3 kantin itu jam-jamnya diatur juga supaya nggak ada penumpukan. Duduknya juga sudah dan itu biaya semua. Terus nggak lagi prasmanan, dirubah menjadi kotakan misalnya. Itu cost yang sangat besar. Kalau ditanya dealnya, ya jelas ketika kita melakukan sesuatu kita ada batasan otoritas dan kewenangan. Jelas ada deal dengan top manajemen atau direksi gitu ya. Karena mereka yang punya kewenangan untuk memutuskan iya atau tidaknya, termasuk juga impact dan resiko yang muncul atas keputusan tersebut. Jelas ada deal-dealnya. Iya, jelas harus sampai pada deal-deal tertentu ya. Kalau dealnya nggak ada ya nggak jalan tetap. Betul. Kita bisa melakukan dengan cara lain. HR harus kreatif. Gitu ya. Oke, sekarang kita ke Mas Farid. Terima kasih juga sudah mampir di perbincangan pagi ini. Jika HR sudah berperan sebagai fasilitator menuju perubahan, bagaimana cara melihat kalau perubahan itu sesuai yang diharapkan? Apakah di saat seperti ini memungkinkan melakukan rolling bawahan? Monggo ditanggapi, Mbak Rovin. Yang dimaksud dengan rolling bawahan saya kurang memahami. Mungkin memindah-mindahkan karyawan kali ya. Artinya, kok kayaknya nggak cocok deh, ini mesti dipindahin ke sini atau apa. Padahal kan sekarang pandemi, kira-kira seperti itu kira-kira mungkin maksudnya. Kalau rolling karyawan pada saat sejak pandemi kayaknya tidak banyak berjalan, karena kita sudah fokus pada perubahan itu sendiri sudah cukup berat ya. Rubah-rubah orang, kalau di Mega Surya sendiri itu kita bagi menjadi 3 jalur merah, jalur kuning, jalur hijau, di mana jam kerjanya berubah, beda-beda supaya tidak penumpukan waktu cekclok, penumpukan pulang dan masuk, penumpukan ketika makan siang, seperti itu. Nah, kalau perubahan seperti itu artinya kita akan cross jalur gitu. Itu kayaknya kami tidak melakukannya selama pandemi ini. Kalau kemudian parameter untuk mengukur, berarti yang kita sudah sepakati kemudian dijalankan di era pandemi ini menghasilkan seperti yang kita harapkan, itu apa aja Mbak? Tergantung pada apa yang mau kita capai. Saya ini kalau di PT Mega Surya Mas itu ada namanya Satgas gitu ya, Satgas pandemi COVID ya, di mana HR pasti masuk di sana gitu ya, dilibatkan juga. Targetnya apa? Targetnya itu yang pertama adalah supaya tidak ada penularan yang terjadi klaster di pabrik itu nggak ada gitu, karena kita produksi makanan gitu kan ya. Tapi kita juga tidak bisa menghindari siapapun dari kita bisa terinfeksi, tertular di rumah. Ada klaster keluarga, ada klaster yang lain-lain yang bisa muncul ketika orang-orang tersebut tidak lagi di perusahaan. Jelas targetnya adalah selama ada di perusahaan, orang merasa
dan diyakinkan dan memang benar adanya, tidak akan terjadi penularan karena kita menjalankan protokol kesehatan dengan baik, ya. Ya itu tadi pasti desain dan implementasinya berat juga. Saya mengikuti dan menjalaninya itu cukup berat, membuat konsep itu berat sekali. Tetapi yang terjadi sampai dengan hari ini, kami bisa klaim tidak ada klaster yang terjadi di perusahaan. Kalaupun ada yang kenanya itu di luar. Itu satu. Dan tidak menulari karena kita bikin sistemnya seperti monitoring kesehatan setiap hari, cek suhu, setelah orang cuti harus ke klinik dulu, itu jalan. Dan sesama rekan itu saling memantau. Kalau ada temannya itu yang agak pilek-pilek, batuk-batuk itu langsung lapor ke HR akan menyarankan ke klinik atau disarankan untuk berobat, seperti itu. Jadi tidak sampai ada penularan. Bahwasanya memang ada yang terinfeksi, iya, tapi mereka diamankan untuk melakukan langsung isolasi mandiri atau berobat dan tindakan medis. Ya, udah ke tracing gitu ya, karena memang prokesnya ketat begitu ya, Mbak ya. Ya, oke. Indikasinya ya jelas, tidak ada klaster perusahaan yang ditimbulkan karena bekerja. Ya, oke. Pertanyaan selanjutnya atau mungkin juga menjadi pertanyaan terakhir karena waktu kita memang pendek sekali. Mbak Rovin, dari pengalaman selama ini, sebenarnya kalau dari HR sendiri, dukungan seperti apa sih Mbak yang dibutuhkan dari bagian-bagian lain atau bahkan mungkin juga dari manajemen? Seperti apa Mbak Rovin? Kalau dukungan dari bagian lain, saya seperti yang tadi. Saya percaya setiap orang itu pada prinsipnya baik. Sama kita bisa meyakinkan, kita bisa melakukan pendekatan-pendekatan, terus kita juga bisa menjelaskan apa sih manfaatnya. Orang itu mau berubah kalau tahu apa sih manfaatnya untuk saya, gitu kan ya. Tetapi dukungan yang paling penting itu tetap buat saya adalah leader yang nomor satu. Tanpa komitmen, tanpa pemikiran yang tanpa pemahaman mengenai konsep HR yang tepat, apapun teori atau apapun ide-ide inisiatif dari HR as a human, as a business partner, tidak akan jalan. Tidak akan jalan. Kalau pimpinannya tidak membeli ide tersebut. Oke, baik sekali. Terima kasih banyak. Mbak Rovin, mungkin ada closing statement terkait dengan peran HR sebagai fasilitator perubahan untuk sahabat-sahabat Merkuri yang sedang mendengarkan dialog kita ini dan kebetulan mereka juga menjadi praktisi di bidang HR. Apa closing statement-nya ketika HR harus menjalankan fungsi sebagai fasilitator perubahan? Monggo. Closing statement saya sebagai HR sekarang ini seperti yang tadi saya sampaikan adalah ketika kita menjadi seorang HR yang patut kita pahami itu adalah yaitu tadi knowing your people well, knowing your business well. Pahami orang-orang yang kita kelola, pahami juga bisnis di mana kita berada. Dua hal itu penting. Tanpa itu semua kita tidak bisa menjadi partner dari rekan-rekan kerja kita, karyawan-karyawan yang kita kelola, maupun pimpinan yang kita support dalam menjalankan bisnisnya. Oke. Baik, thank you buat semua insight menariknya sepanjang kurang lebih 1 jam ini untuk Rovin Aryunia, SPD MPPO/MM, Head of HR dari PT Mega Surya Mas. Mudah-mudahan kapan-kapan bisa mampir ke studio Mbak Rovin supaya kita bisa ngobrolnya lebih enak nanti sama teman-teman dari MSC Consulting juga ya. Oke, matur nuwun waktunya, sehat-sehat terus Mbak Rovin, sukses untuk Mega Surya Masnya ya. Selamat pagi. Amin, terima kasih. Oke, baik. Itu perbincangan saya dengan narasumber kita pagi hari ini, Rovin Aryunia, SPD MPPO/MM, Head of HR dari PT Mega Surya Mas di Dialog Solusi Bisnis dan Sumber Daya Manusia kita pagi hari ini. Saya tutup sampai di sini, tapi jangan kemana. Seperti biasa, saya harus menuntaskan perjalanan Mercury Morning Show di kalender hari Selasa 9 Februari 2021 sampai pukul 10 nanti.